Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jika sudah, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa itu? Soli dan Solihah sudah tahu belum? Energi yang kita gunakan itu berasal dari mana? Kemudian apa itu sumber daya alam? Dan jenis sumber daya alam itu ada apa saja? Dan apakah dapat digunakan secara terus-menerus? Baik, hari ini kita akan mengetahuinya bersama-sama. Mari kita baca teks berikut. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam apabila digunakan secara terus-menerus tidak akan habis karena memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contohnya adalah angin. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam apabila digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Contohnya adalah minyak bumi. Sekarang silahkan Ananda Soli dan Solihah pause videonya terlebih dahulu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4 termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui. Jadi nomor 1, batu bara itu adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena dia apabila digunakan secara terus-menerus akan cepat habis. Sedangkan cahaya matahari adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Begitupun dengan air. Sedangkan emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena apabila digunakan secara terus-menerus maka gunung emas ataupun lokasi yang ada emasnya apabila digali terus-menerus dan diambil emasnya maka akan cepat habis. Selanjutnya, potensi sumber daya alam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya penduduk di tepi pantai berprofesi sebagai nelayan dan penduduk di pegunungan berprofesi sebagai petani. Setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contohnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai, begitupun sebaliknya. Hal itu karena penduduk di setiap daerah menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah yang lain. Selanjutnya, silahkan dibuka buku latihannya halaman 6. Kemudian kerjakan soal di atas. Buatlah tulisan mengenai salah satu sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Kemudian tuliskan kegiatan ekonomi penduduk tersebut dan berikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Demikian yang bisa Abi jelaskan. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Abi cukupkan, Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.